welcome, sangat terbuka untuk menerima kegiatan kami, karena memang kegiatannya itu sangat bermanfaat. Karena misalnya anak-anak yang belum bisa baca sudah menjadi bisa baca. Kemudian kan kita juga buat program bahasa Inggris. Ya, karena memang di sana kan area wisata. Jadi memang mereka merasa tersentuh karena memang di sana tidak ada guru bahasa Inggris. Jadi selama di sana memang basic saya bukan guru bahasa Inggris, tapi harus bisa mengajarkan bahasa Inggris. Jadi Hendrik seorang bahasa Indonesia mengajarkan bahasa Inggris juga untuk anak-anak di sana. Ya, jadi waktu teman-teman relawan masih ada, mereka juga melakukan proses belajar mengajar untuk pemuda-pemuda. Jadi nanti pagi terus siang dan sore itu sama anak-anak. Kalau malam itu teman-teman relawan itu bersama teman-teman relawan yang khususnya bahasa Inggris itu mulai buat kelas untuk pemuda di sana. Jadi pemuda juga belajar bahasa Inggris. Oke Hen, saya tahu bahwa yang namanya relawan tidak dibayar, betul? Betul sekali. Tidak dibayar. Terus kemudian Anda selama 7 bulan di sana, Anda makan minum seperti apa? Karena Anda tidak dibayar loh. Kalau sampai sekarang bagaimana? Bisa lihat Anda ya langsing saja. Tapi kulit sedikit black banget. Iya, seperti itu. Jadi memang selama di sana itu kan tinggalnya sama Mama Piara. Jadi yang gerakan saya mau buka, anggota yang gerakan saya mau buka itu dibagi ke rumah masyarakat. Ya, ke rumah masyarakat. Mau salam dulu untuk Mama Piara yang sangat baik. Halo Mama Piara. Ya, betul-betul Mama Piaranya baik, karena faktor Mama Piara yang baik juga bisa membuat saya betah sampai 7 bulan. Berarti satu orang satu rumah? Ya, satu orang satu rumah, ada juga yang 2 satu rumah gitu. Wih, berarti luar biasa. Terima kasih masyarakat Pulau Hatta. Terima kasih untuk kami perhatian kepada saudara Henry. Sekarang bagaimana dengan tanggapan misalnya untuk pemerintah daerah kemarin memang karena kita turun itu sudah pasti izinkan kalau macam di kecamatan kan UPTJ, jadi UPTJ pendidikan ya. Jadi memang mereka juga mendukung, karena kalau kita bisa buat kegiatan di sana juga kan tidak lepas tangan dari dukungan juga dari pemerintah setempat. Dan memang kita sementara lagi mengusahakan untuk memang bisa audiens dengan toko-toko yang berpengaruh di Maluku Tengah, kan di sana masuk Maluku Tengah. Ya, memang kemarin kita juga sudah audiens dengan beberapa toko yang juga punya pengaruh di Maluku Tengah untuk bisa melakukan gerakan-gerakan di sana seperti mengirim tenaga guru dan lain-lain. Gitu. Jadi kita doakan saja semoga pemerintah akan mendukung misalnya. Tapi Hen, apakah selama Hen bersama gerakan Saya Maluku di sana apakah sesuatu yang dikasih lah misalnya ya masalah transport atau apakah dari pemerintah ada kasih untuk misalnya Henry dan gerakan Saya Maluku atau tidak? Memang kita tidak terlalu, maksudnya memang kurang intens dengan, maksudnya kurang komunikasinya dengan pemerintah. Jadi masalah biaya hidup, transportasi kami di sana itu sepenuhnya kalau misalnya transportasi dan misalnya tiket dan itu memang ditanggung sama komunitas kami gerakan Saya Maluku. Tapi untuk soal macam biaya hidup kayak misalnya harga saham, kalau makan kan pasti tapi kalau misalnya contohnya parfum, kebutuhan pribadi itu kan dari pribadi sendiri gitu. Dan di sana puji Tuhan kan hasil alamnya banyak, jadi biasanya tuh kalau mendapat uang harus sama Mama Piara ke kebun. Jadi yang tadinya tidak tahu naik cengkeh, panjat cengkeh, terus tidak tahu ke kebun pala, akhirnya kan bisa tahu dan bisa dapat uang juga dari situ. Tidak bisa minta sama orang tua kan, udah kuliahin capek-capek tuh, habis itu jadi relawan tidak menghasilkan uang. Ini memang harus betul-betul dewasa dalam berpikir, memang tidak bisa sama orang tua. Oke Henry, ini saya kembali untuk Henry kembali. Saya tahu Henry seorang Nasrani, seorang Kristen. Nah, kemudian Henry datang ke Pulau Hatta yang notabene adalah Muslim semua. Nah, bagaimana penerimaan dari misalnya masyarakat di sana terhadap Henry yang seorang Kristen? Ya, jadi memang semenjak kayak masih ada teman-teman relawan sama-sama itu kan kurang terasa, tapi ketika semua sudah pulang terus tinggal saya sendiri itu kan kayak rasa satu orang itu ibarat satu orang ada di sekumpulan orang ya. Nah memang ada rasa ketakutan karena memang dari konflik yang itu kan, jadi memang kayak takut kan di pikiran kan orang Muslim tuh jahat gitu-gitu. Tapi setelah beberapa waktu saya mengalami kehidupan dengan mereka, wow ternyata Islam itu indah sekali. Dan memang saya betul-betul diterima di sana sebagai keluarga sekalipun
berbeda keyakinan. Sampai-sampai tahu ceritanya kan di sana tidak ada gereja. Kalau ke gereja mesti ke kecamatan. Sementara ke kecamatan kan mesti pakai duit. Ya, jadi selama di sana awalnya kan karena memang komunitasnya Muslim, jadi kebiasaannya kan Muslim, jadi kayak lupa kadang juga kurang lupa untuk kayak ini hari Minggu hari ibadah gitu. Tapi semenjak di sana mulai terbiasa dengan ibadah 5 waktu. Ibadah waktu, jadi kalau misalnya setiap sholat subuh ya sudah bangun sembahyang juga, ibadah juga. Siang hari pas dengar Allahu Akbar langsung ambil hati berdoa lagi kayak gitu, angkat hati berdoa. Jadi memang ya sudah, mereka berdoa dengan ajaran mereka, saya juga berdoa dengan ajaran saya. Luar biasa, Hendrik, luar biasa. Tapi luar biasa penduduk di sana, masyarakat di sana, sekalipun berbeda agama, mereka tuh punya penerimaan sangat luar biasa. Mereka penerimaan untuk Hendrik. Dan akhirnya pelan-pelan pikiran yang kita yang karena konflik itu yang mengatakan bahwa Islam tuh jahat, Islam tuh jahat, akhirnya jadi ternyata Islam tuh indah dan menghargai perbedaan, kayak gitu. Luar biasa ya Pulau Hatta. Oke, Hen. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana pandangan orang tua, kemudian bagaimana dengan pandangan dari teman-teman Hendrik sendiri yang ada di Kota Ambon? Karena menurut saya mungkin mereka berpikir bahwa aneh itu buang-buang waktu saja, tidak digaji. Kalau menurut Hendrik gimana? Oke, jadi memang kalau untuk masalah pendapat orang tua, ya saya bersyukur maksudnya punya orang tua yang bisa mengerti. Kan saya ceritakan kondisinya begini-gini, jadi bersyukur punya orang tua yang mendukung dan support untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Sekalipun memang ujung-ujungnya cepat kembali mau kerja, cepat kembali mau kerja gitu. Ya, tapi tetap meyakinkan mereka. Kemudian untuk masalah teman-teman, banyak teman-teman yang pikir sudah kerja di sana. Banyak yang berpikir kalau Hendrik sudah kerja di sana. Makanya pas pulang dibilang orang sukses. Padahal orang sukses tidak punya uang. Jadi memang di sana tidak digaji dan semua orang tahu itu digaji gitu. Tapi bersyukur maksudnya punya orang-orang yang orang dekat yang selalu support dan selalu mendukung kayak gitu. Nah, oke, Hen, yang berikut, apakah ketika Hendrik di sana apakah ada rasa trauma untuk tidak kembali ke sana? Kalau trauma tidak ada. Memang tidak punya trauma karena memang di sana semuanya pengalaman luar biasa. Memang ada hal-hal yang membuat kadang sedih, kadang mungkin perasaannya bilang tidak mau kembali lagi. Memang ada hal-hal, misalnya kan di sana ada tekanan-tekanan. Tapi memang karena di sana sudah punya keluarga yang sangat terbuka, punya keluarga yang sayang juga. Dan kemudian ada anak-anak di sana juga, anak-anak murid, baik itu murid di SD juga murid-murid pemuda. Tapi ada masih komunikasi gitu. Jadi memang harus kembali di sana karena memang ada program-program yang harus dilanjutkan. Amin. Ini pertanyaan terakhir. Kita sudah bahas banyak hal dan ini pertanyaan terakhir. Nah, apa harapan kemudian apa pesan yang Hendrik bisa sampaikan, karena Hendrik adalah seorang pemerhati pendidikan yang ada Maluku, kepada pemerintah, kepada pemerintah Provinsi Maluku, kemudian kepada kita generasi muda, apa yang bisa Hendrik sampaikan? Ya, jadi harapan saya ini juga merupakan harapan dari teman-teman di Pulau Hatta, teman-teman guru, kemudian juga harapan dari GSM kepada pemerintah setempat, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, untuk sama-sama kita melihat lebih teliti lagi pendidikan di daerah-daerah terpencil karena memang sangat miris. Kemudian juga harapannya semoga kalau nanti di tes PNS nanti itu betul-betul ditempatkan semua merata sampai ke sana. Itu dan juga harus dibuat sanksi kalau macam ada guru-guru PNS yang mau pindah seenaknya. Kan sewaktu dites kan sudah dibuat surat apa namanya tuh yang wajib ditempatkan di mana saja gitu. Jadi kalau sudah ditempatkan di situ tidak boleh pindah-pindah. Kemudian harapannya juga untuk teman-teman semua sama-sama kita support program ini dengan cara nanti kalau kita kan mau trip 5 pendidikan di Pulau Hatta lagi ya, teman-teman muda, teman-teman yang basicnya pendidikan juga teman-teman bisa bantu bersama kami untuk menjadi relawan GSM untuk kita melakukan aksi pendidikan tidak hanya di Pulau Hatta tapi juga di pulau-pulau yang lainnya. Oke Hendrik, terima kasih untuk sharingnya, cerita pengalamannya untuk di Sharing TV, terima kasih banyak. Dan saya dari Sharing TV mewakili generasi muda yang ada di Provinsi Maluku mengucapkan terima kasih untuk gerakan Saya Maluku. Kalian luar biasa, anak muda
yang melakukan aksi di daerah terpencil. Pokoknya kalian luar biasa. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda semua. Nah, untuk sahabat Sharing TV, pesan dari saya jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten selanjutnya.